Pemirsa, saat ini kami sudah bergabung dengan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004, 2009, dan 2014, 2019, Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum, selamat malam Bapak Yusuf Kala. Assalamualaikum Pak JK. Malam. Baik, Pak JK kami, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami ingin tahu pandangan Bapak mengenai judul yang kami angkatkan, Presiden Joko Widodo mewaspadai ini. Mengingatkan untuk jangan bawa-bawa itu politik identitas dan juga politisasi agama dalam pemilu mendatang. Tanggapan Bapak seperti apa? Ya, di Undang-Undang Pemilu kan ada aturannya, ada boleh, ada tidak boleh. Kita ikut itu. Ya saya tadi mendengarkan sedikit tentang identitas Pak Panda bagus. Nah, mau kita lahirkan berbeda-beda. Kita memahami Bhinneka Tunggal Ika, bahwa kita berbeda, dan tapi kita bersatu. Dan saya kira itu merupakan prinsip pokok. Saya 3 kali ikut kampanye pemilu, tidak ada apa-apa juga dalam hal tersebut, bahwa kita selama kita ikuti larangan-larangan dalam atau aturan yang boleh tidak boleh dalam undang-undang pemilu, aman-aman saja. Bahwa yang penting juga jangan seakan-akan identitas itu juga dikerdilkan. Jangan asal identitas, sisi identitas. Anies bapaknya politik identitas itu apanya itu kan, itu jangan identitas itu dipakai sebagai kampanye terbalik ini. Kita tidak boleh menghormati hal tersebut. Kita malah Pak Jokowi dalam banyak kesempatan seperti tugas khusus itu mewajibkan orang pakai dengan sangat sadar bahwa kita ini berbeda-beda. Silakan pakai, Anda punya hal-hal berbeda-beda. Selama kita tak memakai itu sebagai persatuan, gitu kan. Jadi ini harus ada detail aturannya. Apa itu politik identitas? Apa itu? Apa yang tidak boleh kita jelaskan? Jangan nanti orang pergi rumah ibadah, pergi ke masjid, pergi ke gereja, ketemu orang tanpa kampanye ya. Oh, ini identitas. Wah, sudah mulai berbahaya itu. Jadi jangan pula kita mengkerdilkan arti persatuan kita, kebinekaan kita. Dalam selama itu tidak jadikan agama sebagai bahan mempersalahkan orang, ya seperti itu. Ya apa yang terjadi dengan sedikit tentang ya sama saja kalau seorang Islam kemudian memakai ayat di Injil kemudian ya, kalau ada orang non Islam memakai ayat Al-Quran dan itu pengertian salah, ya Islam pasti marah. Jadi kan begitu saja, jalankan aja dan jelaskan. Saya pikir mungkin KPU bisa nature kita berbeda, seperti Pak Panda bilang. Saya kira setuju hal tersebut. Nanti diatur dengan betul aja, jangan main tuduh aja jadinya. Saya kira itu. Ya, Pak JK. Tapi kalau kemudian melihat sampai saat ini, artinya politik identitas jika kemudian dimanfaatkan untuk hal yang positif, sah-sah saja berarti Pak JK ya? Ya jangan lupa, jangan beda politik identitas dan identitas. Oh, oke. Ya beda tuh. Kalau identitas kita boleh saja, tapi bahwa kesejahteraan apa yang begitu? Dan kecuali memakai ayat, kalian pergi berperang, sudah belah pihak, itu kena ayat ini, itu baru salah. Baik, Pak JK. Di sini ada Bang Panda sepertinya ingin bertanya langsung. Apa yang dikatakan Pak Kala? Ya. Pak Kala ini orang Bugis, saya orang Batak. Kami bersaudara aja lebih dari sesama Bugis. Artinya
tidak ada sesuatu barrier psikologis yang sedemikian rupa membuat jauh. Tidak ada gitu loh. Bahkan Pak Kala ini waktu jadi wakil presiden dari SBY sering menelepon saya dari fraksi PDI Perjuangan. Pak, saya bilang saya bukan Andi Matalata. Tidak, Panda, aku percaya kau. Kau ini ku. Jadi bayangkan indahnya. Ya, bayangkan indahnya. Beliau Golkar, aku PDI Perjuangan. Bisa seperti saudara, dan kenyataan bersaudara, gitu loh. Itu jadi tidak, oh Pak Kala Islam, kemudian aku Kristen, itu Bugis, ini Batak, maka kemudian ada gapnya, enggak ada. Di situ kulihat dahsyatnya bangsa ini, gitu loh. Ini satu contoh, betul nggak Pak Kala? Betul. Dulu kalau ada kebijakan ini untuk 3 tahun, kalau ada kebijakan dianggap memudahkan pemerintah yang baru, naik BBM contohnya. Saya tidak telepon anak orang Golkar, saya telepon Pak Panda di PDIP. Pak Panda, kita mau naikkan BBM ini. Ini agak begini rasanya ya. Tolong dapat tidak. Ya pasti juga dikontrol, jangan begitu dia. Tapi kalau tidak, bagaimana ekonomi kita? Pak Panda begitu itu serius. Ini dia tidak kritik kiri kanan, karena tidak paham dulu. Ya kita berbeda, tapi kita menjadikan itu persatuan. Perbedaan itu bukan untuk berkelahi, bukan untuk saling mencela dalam artian identitas. Jadi sekali lagi jangan semuanya politik identitas. Oke, jangan itu dipertentangkan. Oke, justru identitas sebagai pemersatu, Gus Coy. Iya, saya kira kita sepandangan dengan Pak JK. Ya. Apa yang kita sampaikan sepandangan dengan Pak JK, dan apa yang disampaikan Pak JK saya kira ini bisa menjadi rujukan bagi kita semua. Karena itu sebagian masyarakat yang sering mengumbar istilah politik identitas dengan mengkonotasikan orang tertentu, itu yang harus diakhiri. Nah, kita harus sudah mulai yang lebih dewasa dan punya pemahaman yang sama untuk Indonesia ini segera. Kata Pak Panda tadi itu, Indonesia ini besar dan sudah diuji dalam berbagai peristiwa besar dan kita lolos. Kita lolos. Nah, oleh karena itu tadi Pak Rudi juga menyampaikan bahwa ke depan kita adu program, adu argumentasi, adu kecerdasan. Dan ini tugas kita kepada masyarakat bawah, masing-masingnya untuk mengedukasi. Tapi juga masyarakat yang bersifat kayak Ustadz Bang Mukmin ini harus sering diajak diskusi, jangan diisolasi. Iya, jangan diisolasi, ya. Supaya ini begitu. Saya kira saya kira Pak JK setuju bahwa antum kurang nonton TV nih. Lita'arofu, saling mengenal. Mengenal pikiran, mengenal latar belakang, mengenal gagasan itu penting. Jangan kemudian merasa paling benar pada pikirannya, pada gagasannya. Supaya ada sharing, nanti akan tercerahkan di situ. Baik, Bang Novel terima kasih sepakat banyak juga? ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Yusuf Kala. Pak JK semoga tetap sudah sehat. berkenan bergabung Terima kasih di banyak, catatan Bapak demokrasi. Yusuf Negara Kala. perlu dikawal Sudah terus oleh Pak mencerahkan JK. kita semua. Terima kasih Pak Yusuf Tadi Kala. contoh Sehat yang selalu, Pak sangat Yusuf konkret Kala. ketika elit politik Pak JK dengan Bang Panda berbeda suku tapi bisa berangkulan, harmonis sekali. Tapi di akar rumput, kalau versi Bang Novel gimana nih meredamnya Bang? Abang tadi juga sempat terpantik emosinya tadi, kami lihat. Jadi saya melihat kita bukan teori lagi, tapi sudah praktek 2016 7 juta orang. Itu semua dikumpulkan, beda suku, beda agama, beda lintas dari manapun hadir. Bahkan 2018 sampai 13 juta orang. Dan itu belum pernah terjadi, dunia diciptakan dan manusia diciptakan, nggak pernah terjadi. Dan kami yang memimpin kebersamaan persatuan itu. Jangankan persatuan, rumput aja kita jaga. Jadi kami sudah bukan teori lagi, menjaga Bhinneka Tunggal Ikaan, menjaga toleransi. Itu kita sudah jaga, dan alhamdulillah sampai saat ini kita baik-baik saja. Justru dengan keberagaman kita itu menjadi sorotan dunia dan menjadi aset yang sangat berharga Indonesia, seharusnya dijaga. Artinya sampai saat ini itu bangkit karena ada penodaan-penodaan agama. Sensitif sekali, nggak boleh Indonesia ini menyentuh daripada hal-hal yang berkenaan dengan agama.
termasuk politik identitas akan bergejolak. Tenggelamkan saja itulah jargon-jargon yang mengharuskan membumi hanguskan politik identitas, itu adalah satu kepentingan politik yang mungkin diduga di belakangnya ada kepentingan elit-elit politik yang memang gerah terhadap Pancasila, termasuk itu adalah boleh dikatakan orang-orang yang berpaham komunis dengan gaya baru yang ingin menghabiskan identitas kita. Bukan sampai di situ saja, negara ini harus menjamin sampai saat ini untuk Indonesia bisa melakukan pemilihan umum yang bebas, jangan diintervensi. Tapi kan Begitu juga, narasi ini bisa memanaskan suasana, Bang Novel. kenapa? Narasi yang Karena Anda bangun ini ini bisa... narasi yang biasa, narasi ketuhanan yang Maha Esa. Negara yang narasi apa yang saya sampaikan, narasi standar, nggak menyimpang daripada konstitusi, dan alhamdulillah sesuai dengan ayat konstitusi. Itulah Islam rahmatan lil alamin, dan saya yakin dengan apa yang kita bawa itu menjadi gambaran membuat pendidikan edukasi buat negara Indonesia bahkan dunia. Indonesia hanya bisa menyatukan semuanya, disatukan dalam 212. Terima kasih. Bang Rudi. Ini Pak saya Rudi harus menarik sekali. harus Saya mengajak setuju, ini saya diskusi. setuju. Ya, terus. Keberagaman itu keren. Nah. Saya kali ini sama Bang Novel saya setuju. Waduh. Tapi Tumben cuma disetuju nih. kalau boleh bilang bahwa jangan terlalu mudah menuduh si kelompok ini yang berbeda pendapat. Oh, ini komunis gaya baru, ini kelompok ini, janganlah. Kita hindari dulu. Saya jujur saja saya tersentuh dengan persahabatan seorang Pandanababan dengan seorang Yusuf Kalla. Tokoh-tokoh bangsa kita sudah mencontohkan itu. Perbedaan yang begitu banyak ternyata bisa menyatukan dan tidak membuat kita bermusuhan. Nah, jadi artinya itu menjadi suku kita inspirasi. menyatukan, etnis kita satukan Ya, semuanya. ini Ada menjadi Dusun inspirasi Karisma, untuk ada bersatu. Gengwizan, ada semua. Iya. Ada. Iya, Tunggu dulu. semuanya ada. Saya sependapat. Jadi apa yang disampaikan itu pengulangan, Nah. dan itu Oke. mengingatkan kita, dan kita sudah menjaga itu semua. Bukan teori lagi. Bang Rudi. value-nya. Kita tuntaskan, Anda Bang baru Rudi. teori, Anda baru teori, kita sudah praktek. Ya oke. Coba Wah, Anda praktekkan seperti itu. oke, bisa. tuh, terima kasih. Iya. Ini luar biasa. Iya, Kalau Anda makanya sudah itu mempraktekkan, anugerah dari Allah saya diberikan salut kepada Indonesia. ya. Artinya begini. Kitalah yang ke depan yang menjaga Bang Novel, kebineka kita tunggal kasih ikaan. kesempatan lu Iya. terhadap Bang Rudi, silakan. Ya. Ini luar biasa nih Pak Ustadz satu ini. Nah, saya merasa bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Kalla tadi itu merupakan inspirasi yang dicontohkan oleh Pak Panda, itu inspirasi. Nah, ke depan menurut saya, marilah kita hentikan politik dalam jenis apapun gitu ya, supaya kita ini menjadi bangsa yang modern dan dewasa. Kita adu gagasan, adu pikiran, adu segala macam. Jadi kalaupun nanti akhirnya kelompok ini kalah, kelompok ini nggak ada masalah, Ya. tidak Saya melihat terpolarisasi. mau adu gagasan, Itu. ada apapun, segala apapun jangan dilepaskan daripada ketuhanan yang Maha Esa. Nggak boleh dilepaskan. Itu sudah pasti. Iya, udah. Sudah Iya. pasti. Nah, itu boleh, bahwa pasti. makanya itu bahwa harus, Pancasila itu harus harga selalu mati itu pasti. disertakan, harus Jadi, selalu disertakan. bukan hanya Pancasila, ketuhanan Maha Esa. bukan hanya ketuhanan, tapi juga persatuan Indonesia. Itu penting gitu loh. Artinya adu Kalau kita gagasan, sudah adu menjunjung pikiran, tinggi nilai adu segala ketuhanan yang macam Maha Esa, itu yang semuanya akan saya berjalan inginkan. dengan baik. Itu saja. Semua akan Silakan. berjalan Sekali dengan lagi baik. Mas Andro, Ya. bahwa Singkat. efek dari politik keterbelahan dan identitas yang dimainkan itu misalnya kita merasakan bagaimana Ade Armando dikeroyok ya. Nah itu kan sebetulnya kita merasa itu tidak ada apa-apa sebetulnya dianggap di kalangan elit. Tapi ternyata di bawah itu ada. Nah itu di luar kendali. Nah itu yang kemudian berbahaya kalau kita menjaga ini. Kalau kemudian tingkat frekuensi politik orang di bawah itu jauh sekali gitu. Jadi berhati-hati itu yang dibilang ini masuk ke isu agama. Ini sensitif sekali. Makanya saya sendiri sebagai orang yang ngomong agama itu paling takut gitu. Karena sentimennya tuh beda. Jadi gejolaknya juga beda. Dan ketika dibuka kotak Pandoranya itu keluar semuanya dan nggak bisa ditenangkan. Jadi yang terakhir adalah misalnya begini Mas Andro, Mbak Maria ya. Ketika kita melihat ya nggak mungkin orang memilih Pak Ahok kemarin itu kan syukur kalau memang karena prestasi Pak Ahok Ya. atau kinerja. Tapi sebagai mereka identitas, mereka kelompok misalnya bagian dari kelompok itu kemudian mereka satu seagama dengan Pak Ahok milih Ahok kan juga ada. Dan nggak ada yang Itu salah kok nggak tadi ada Pak yang JK salah, sampaikan. Oke. Mereka memilih Pak Ahok. Tapi kalau kemudian mereka memilih Pak Ahok atas dasar prestasinya di DKI Jakarta itu juga nggak ada yang salah. Maka menurut saya kemudian menyalahkan yang memilih seagama itu baru bermasalah Bapak gitu. Ya, ya. Nah itu yang kemudian menurut saya hari ini termasuk ya sekarang bagaimana Pak Anies sering Baik Bang Pangi. ke Ya. kelompok-kelompok yang Jadi dianggap Bang Ing, kalau saya terus terang sangat sependapat tadi, kata kuncinya itu memang ketuhanan yang Maha Esa. Kata kuncinya itulah menjadi acuan kita. Ya, maka dalam hal ini dari implementasi daripada sila pertama itulah yang kemudian menginspirasi, mengikat
dan membahagiakan kita. Oke. Oke. Itu apa saya? Inti. Singkat. Ya sama. Jadi Jadi saya ingin ikut, bukan menggarisbawahi, tapi saya kira kita satu pandangan bahwa kita final, kita bukan negara agama, juga bukan negara sekuler, tapi negara Pancasila. Di dalam sila-sila dalam Pancasila itu ada yang mengharuskan, nilai-nilainya adalah ada dimensi untuk hubungan vertikal, ada hubungan horizontal. Kan begitu kan? Nah, ketika kita hubungan horizontal, inilah yang kita harus memperhatikan betul kebinekaan, memperhatikan betul aspek sosiologis, aspek kultural, aspek kewilayahan, aspek segala macam. Intinya adalah Bhinneka Tunggal Ika itu harus kita perhatikan sehingga tidak ada gesekan Oke. yang kemudian merusak persatuan. Terima kasih banyak Gus Sepakat Coy. itu. Karena ada satu hal yang harus kita perhatikan, iklan yang satu ini. Kita akan simak bersama pemirsa. Memang udah selesai ini.